الحمد لله حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعما ويكافي مزيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد أما بعد وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإذن فمن كان رجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وآخر آيات صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian hingga detik ini, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah, salam dan salawat kita haturkan dan kirimkan kepada baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta anak, keluarga, keturunan, para sahabatnya, dan juga para pengikut-pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua dalam Masjid Ar-Rahman ini, amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, jika kita melihat bendera putih atau bendera kuning, bendera kematian, dengan cepat kita menjawab inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya inna lillahi, sesungguhnya aku darimu dan aku akan kembali kepadamu. Betulkah kita akan kembali kepada Allah? Baguskah kita kembali kepada Allah? Apakah kita tidak tersangkala? Apakah kita tidak bermasalah? Apakah kita akan terima apa yang kita harapkan, yang kita inginkan? Ayat pembuka saya tadi jelas, selalu Nabi katakan, wahai penyambung lidahku, ingatkan selalu kepada umatku, usikum wa iyaya bitaqwallah. Bahkan ayatnya jelas, Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hai orang-orang yang beriman. Kita disebut orang beriman. Kenapa? Karena kita masih mengingat akan adanya Allah, dan kita masih mau sujud di hadapannya, menyatakan diri bahwa kita taat kepadanya. Hai orang-orang yang beriman, dekatlah kau kepadaku, takutlah kau kepadaku, kata Allah. Jangan kau mati selain mati dalam keadaan muslim. Berarti ketika ayat yang berbunyi al-yawma lakum amantum, pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku atas agamamu Islam, semua ketawa senang. Sayyidina Abu Bakar menangis. Bertanya Nabi, kenapa ya Abu Bakar kau menangis? Ya Rasulullah, kalau Allah sudah cukupkan hari ini nikmatnya, berarti akan ada ketidaksempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan sebaik-baiknya, tidak sempurna. Semua tidak sempurna Allah kasih. Yang sempurna hanyalah Allah semata. Itu harus kita pahami. Lalu ayat kedua yang saya buka, faman kana rajul liqa rabbi, Allah yang berfirman, wahai hambaku, maukah kau berjumpa denganku? Mau kau berjumpa? Tidak mungkin kita bilang tidak, karena kita pasti mati. Mau umur berapapun kamu, mau apapun kamu, apapun pangkatmu, bagaimanapun kekayaanmu, apapun siapapun kamu, pasti kullu nafsin za'iqatul maut, pasti mati. Yang jadi masalah, bisakah kita berjumpa dengan Allah? Karena itu pertanyaan loh. Maukah kau berjumpa denganku? Amal soleh apa? Yarju liqa rabbi falyamal amalan solehah. Amal soleh apa kau bawa kepadaku? Ketika Nabi Musa membawa begitu banyak amal solehnya, Allah diam. Nabi Musa heran. Bertanya Nabi Musa, ya Allah, inilah puasaku, ini sholatku, ini ibadah-ibadahku, terimalah engkau. Allah diam. Ya Musa, semua yang kau lakukan itu untukmu. Mari kita lihat sholat yang kita lakukan. Kalau kita lakukan betul ya, kalau kita lakukan betul, kata dokter ahli penyakit jiwa, ahli penyakit saraf, dia katakan kalau umat Islam itu sholat dengan betul sesuai yang diajarkan Nabi, tidak mungkin dia akan sakit belakangnya, tidak mungkin dia akan sakit kakinya, tidak mungkin dia akan stroke, stres dan sebagainya. Ini dokter yang bilang. Kalau dia betul, kita kan bikin suka-suka. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Suka-suka. Judul khutbah saya adalah niat dan ilmu. Ini judul khutbah saya. Kenapa harus saya kasih itu? Karena kita ini sebenarnya, kata Nabi, segala sesuatu yang dilakukan umatku tergantung dari niat. Kita punya niat salah, sadar tidak sadar kita timpali dengan emosi,
kebanggaan dan kesombongan pada diri kita sendiri, sehingga niat kita saya katakan salah. Contoh, sebentar saya mau sholat Jumat di Masjid Ar-Rahman Encik Dengoyo, ketemu Anu di sana. Berarti kau bukan sholat untuk Allah, tapi kau mau ketemu si Anu. Mau kak sholat di Encik Dengoyo. Kenapa? Di sana saya mau enak di sana, tenang. Berarti masjid lain kau tidak anggap tenang, padahal masjid itu rumah Allah. Berarti niat yang kau cari itu bukan berjumpa dengan Allah. Perbaiki niat tak? Jangan main-main pak. Jangan nanti kau menyesal nanti. Ketika di padang mahsyar kita antri, kita kaget. Kenapa saya antri lama begini ya Allah? Jawabannya, kenapa kau masuk masjid lama duduk? Kenapa lama kau masuk masjid? Kenapa sudah mengaji, sudah tarhim, kau belum mau masuk? Kenapa kau terlambat masuk? Sudah masuk, kenapa kau tidak duduk saf depan, saf berikutnya? Kenapa? Karena saya sudah biasa duduk di sini. Tidak boleh kau pakai biasa. Pakai hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Segeralah kau maju di sholat Jumat, duduk saf depan. Makanya imam biasa bilang, "Shol sufufakum min tamamis sholat." Isi saf yang masih kosong, rapatkan. Kita tidak. Suka-suka sandar di tembok lah, suka-suka itulah yang kita punya niat jelek, dan itulah ilmu yang kita miliki. Baru kita bangga, saya lulusan pesantren, saya hafal dulu 30 juz, saya ini saya piti karena yang ngaseng kok itu Tom yang antar kau ke neraka. Mana buktinya Ustaz? Kul hal nu'nabiukum bi ahsarina a'mala. Katakan Muhammad, mau aku tunjukkan hamba-hambaku yang sia-sia amal perbuatannya. Ini Allah yang bilang, alladzina sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka menganggap perbuatannya di dunia ini benar. Yahsabuna annahum yufsiduna sun'a. Dan mereka saling membetulkan, ajak bersama. Salah itu saya ini yang betul, saya di bagus. Allah kau. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihim fabitat a'malu. Ulaika alladzina kafaru bi ayati. Mereka kafir terhadap ayat-ayatku. Begitu banyak ayat-ayatku sudah saya ingatkan. Wa liqa'ihim fabitat a'malu yaumal qiyamati wasna. Nanti aku tidak pandang kamu nanti dia mau mahsyar, tidak kulihat kok. Ku ambil amalmu, ku lempar ke mukamu sendiri. Zalika jahannam ladzina kafaru bi ayati war rasuli huzwa. Ku lempar kalian nanti ke neraka jahannam karena kalian ingkar terhadap apa yang aku jelaskan dan apa yang Rasulku bilang. Apa Allah bilang? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya bis-salati liyaumil jum'ati. Wahai hamba-hambaku yang beriman, cepat-cepat kau masuk masjid, isi cepat di hari Jumat, cepat kau. Kita bikin apa? Apa kita bikin? Jawab sendiri di hatimu. Apakah kau pantas disebut orang beriman? Pantas. Pantas kau menuntut. Pantas kau meminta. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sudah berkamat. Kita mati salat, tidak mau isi sab depan, lihat lagi. Kita mau yang duluan, kita mau. Kalau di padang mahsyar, saya duluan Pak, saya duluan absen. Pore-porenu. Salat kau tidak mau maju cepat, kau pelan-pelan dirimu, kau kasih rem-rem kakimu. Nanti di padang mahsyar antri kau. Dan jangan kau protes, itulah perbuatanmu. Dan jangan kau marah kalau air telaga Kausar tidak kau dapat. Kenapa? Malaikat akan halau kita. Kenapa? Karena kita kurang ngajar terhadap Nabi. Nabi sudah bilang kita melawan. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'anil masal. Ini Allah yang bilang. Al-Kahfi 54. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'anil masal. Begitu banyak contoh-contoh, bukti-bukti aku perlihatkan kepadamu wahai hambaku. Wa kanul insanu aksara shay'in jadala. Tapi memang kau membantah, kau kepala batu. Apa sebab kita membantah? Apa sebab? Pertama, orang kaya. Kedua, orang pintar. Ketiga, merasa terpandang. Keempat, orang hebat. Siapa milik itu? Iblis. Iblis merasa itu diusir dari surga.
Kalau kita mau diusir kemana? Kita mau diusir kemana Pak kalau itu kita pakai? Ilmu tak? Ilmu tak kita mau manggap? Wa ma utitum min ilmi illa qalilan. Tidak kuberikan ilmu kepada selain sedikit sekali, kata Allah. Ini Allah yang bilang sedikit. Kita bangga dengan ilmu tak? Bangga dengan zikir-zikir tak? Bangga. Jadi pengurus NCD Ngoyo Ar-Rahman bangga. Tidak itu diharapkan Allah. Tidak. Ittaqullaha haqqa tuqatih, dekatlah kau kepada aku, jangan kau mati. Makanya banyak orang muslim yang mati tak sakko-sakko, yang mati setengah mati, kayak kambing mau dipotong, sapi mau dipotong. Banyak Pak, banyak. Jangan main-main Pak. Tanyakan pada diri tak, sudah siapkah saya menghadapi pemanggilan yang setiap saat tidak ku tahu? Bangga dengan ilmu. Pertanyaan, tahu kuda? Tahu. Mengerti kuda? Mengerti kuda? Nah, itu pertanyaan kedua. Mengerti, kau bilang kapan kuda mau kawin? Kapan kuda sudah bisa ganti kuku? Mengerti, kau bilang kuda gak mau mandi? Mengerti tidak? Kalau kau belum mengerti berarti kau belum tahu kuda. Belum kau tahu kuda. Kau cuma tahu makan kuda. Jadi ilmu masih sedikit, tapi bohongmu hebat. Tahu sabar. Seorang guru bilang sama anaknya, anak muridnya, Inna Allah ma'asabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Pitik anak-anak kau Ustaz. Kenapa? Sudah tahu sabar itu Ustaz. Mengerti kau sabar? Apa itu sabar? Bagaimana bentuknya sabar? Sudah kenakah kita dengan kesabaran? Atau masih marah-marah Ki? Masih pote-pote Ki? Kalau masih itu berarti kita belum masuk, belum mengerti. Jadi jangan bangga dengan ilmu. Ustadz saya zikir subhanallah alhamdulillah 1000, 5000, 1 juta kali. Mengerti kok apa artinya itu zikir itu? Ada orang cuma cukup 1 kali baca, tapi itu yang dia bawa mati. La ilaha illallah, pek, mati. Ada orang setengah mati baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar beribu-ribu kali, tersangkut-sangkut 6 bulan masih di rumah sakit sampai sekarang. Padahal sebelumnya dia bilang sama saya itu Ustaz bikin tasbih apa segala macam, hampir tiap tahun naik haji. Itu buktinya mau mati tersakut-sakut. Kenapa Mi? Apa itu? Apa kau banggakan? Ilmu, harta, andi, kering. Apa kau bangga? Bukan itu yang Allah cari Pak. Bukan itu. Tahu ikhlas? Tahu Ustaz apa itu ikhlas? Bisa kita ikhlas? Untuk diri tak mau kita ikhlas. Ketika masuk sholat Jumat, kita masuk, ya Allah saya mau coba sholat Jumat, ya Allah berikan saya hidayah, berikan saya maghfirah, berikan saya inayahmu. Setelah saya sampai di masjid, terimalah sholatku semata-mata untukmu ya Allah. Itu baru kena dengan inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang didapat. Tapi kita apa? Nyata bos. Tolong perbaiki sejak hari ini. Tolong kita mulai teliti diri kita. Karena kita tidak tahu ini kita mati apa kita mau bawa. Sudah siapkah kita dengan amalan sekarang? Sudah bisakah kita ini tonjolkan diri kita, kita sudah sabar, kita sudah mengerti, kita sudah paham dengan apa kita miliki, kita sudah paham ke apa yang dimaksud dengan diumumkan panitia tadi, ya, tentang kurban. Ada salah satu masjid 2 minggu lalu saya ceramah. Selesai ceramah ada panitia, ada anggota situ bilang, Ustadz saya dulu ini panitia masjid sini. Terus kenapa Pak? Sekarang saya buka sendiri Pak. Siapa yang mau berkorban lewat saya langsung jadi teman-teman surga. Maksudnya semua pasti masuk surga yang berkorban dengan saya. Terus yang berkorban lewat masjid terserah mau masuk masjid. Yang jelas kalau saya surga. Bisanya tuh. Hebatnya itu orang. Seolah-olah dia pemegang kunci surga. Piti kanak-kanai. Itulah kehebatan kita dengan kesombongan. Apa beda dengan iblis? Apa kata Nabi Adam? Apa kata Nabi Adam? Ya Muhammad ketika dia Isra Mi'raj, ya Muhammad cucuku, aminkan doaku. Apa doanya kakek? Aminkan. Jibril, ayo ikutan. Tunggu dulu, apa doanya? Ya Allah, izinkan saya hadir
di tengah-tengah umat Muhammad, walaupun hanya beberapa menit di bulan Ramadan. Nabi tidak aminkan. Nabi tanya, kenapa begitu kakek doanya? Iya, bayangkan, saya makan buah huldi, hanya makan buah huldi 1 biji, saya diusir dari surga bersama istriku. Umatmu halal haram nak kandeng asing, tipu sana tipu sini, bicara tiap hari bohong, buka mata tidak bersyukur, semua dia bangga dengan dosa. Selalu kalau angkatan, ya ini surga tak, hihihi, bajiki. Muhammad, kau terlalu melindungi umatmu, kau terlalu menyayangi umatmu. Terus kita mendengar nama Nabi, kita tidak mau ucap Allahumma salli wa sallim, tidak mau. Kayak orang mau berak. Kenapa kok? Kenapa kok sebut nama Nabi? Padahal kata Nabi, siapa dari umatku yang banyak membaca salawat denganku, maka dia akan bagikan 2 jari denganku. Kita dengar berapa kali saya ucap Nabi Muhammad punya nama, kita diam. Apakah pantas kita disebut umat Muhammad? Tanya pada diri kita, pantaskah? Pantaskah kita bersampingan dengan Nabi Muhammad? Mari Pak, dirubah itu Pak, dirubah. Mari Pak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ada hidayah di hati kita. Mudah-mudahan Allah buka kita pintu kebaikan. Kenapa? Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan pesan kepada istri dan anaknya, dia tidak menurut. Bunyi alarmku 15 menit. Dia tidak menurut. Ini Nabi Nuh, apalagi saya cuma hatib. Kalau bukan karena hidayahnya Allah kepada kita, kita tidak mengerti apa ceramahku. Bahkan kemungkinan kita bilang itu ustaz piti bara-barai, piti kanak-kanai. Padahal kembali ke kita. Saya ingin kita rubah itu yang sekarang tidak baik. Kita kembali hijrah. Kita kembali kepada jalan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku sembah dan kepadamu aku mohon pertolongan. Itu kalimat yang kita ucap, itu harus pelan-pelan, itu harus dihayati. Karena itu jawabannya Allah ke kita. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Apa kau baca? Apa? Pantas kau punya doa tidak pernah diterima. Karena kau tidak mengerti maksud sholat. Sholat itu ketemu dengan Allah. Cucu Nabi ketika mau air sembahyang saja gemetar sampai menangis. Zainal Abidin, anaknya Husain, gemetar dia, gemetar, ketakutan dia. Kita air sembahyang piti kadang-kadang cerita lagi si Pak Rom lakukan. Hebatnya. Mari Pak, kita rubah. Segera kita masuk Jumat karena kita menjadi orang beriman. Segera kita rubah yang tidak betul jadi baik. Kasihan anak istri tak, karena kita yang selamatkan mereka. Insyaallah jadi berkah Jumat. Barakallahu alazim li wa lakum wa nafa'ni wa min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tila'inna was samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Jamaah Jumat rahimakumullah, saya tambahkan sedikit. Buang itu pendapat manusia. Buang itu kata Profesor Dr. Kiai Haji. Buang. Kenapa? Kalau Al-Quran dan hadis sudah mengatakan, itulah yang paten, itulah yang diikuti. 73 golongan Pak. Jangan kita masuk dari golongan selain golongan dengan Nabi. Golongan pertama. Yang mana itu Pak? Allah berfirman, barang siapa alladzina yastakbiruna an ibadatihi jahannama dhahirin. Ini firman Allah yang sering banyak ustadz tidak mau sebut. Kenapa? Artinya apa? Sesungguhnya manusia itu tidak mau beribadah, angkat tangan dan berdoa kepadaku. Nanti kulempar mereka dalam keadaan hina dalam neraka jahanam. Kita sekarang ini Pak, untuk angkat tangan berdoa tidak mau. Kata ustadzku tidak usah nih.
Nabi katanya tidak angkat tangan. Kalau Nabi tidak angkat tangan, ini dalam Al-Quran banyak kata-kata Rabbana, Rabbana, dihapus saja Pak. Karena Rabbana itu memohon kepada Allah. Bagaimana kita memohon kepada Allah? Bagaimana kita minta uang ke bapak tak dulu? Begini atau kita cuek? Kalau sama orang tua tak kita begini meminta. Kenapa sama Allah kau tidak mau? Kenapa kau diam? Alasannya Allah tahu tonji. Sombong kau di. Nah ini ayatnya ada Pak. Alladzina yastakbiruna an ibadati jahannam dhahirin. Dan ingat, orang tua kita di hari Jumat berdiri di ujung kubur. Kakek kita, keluarga kita berdiri menunggu mana anak cucuku, mana kirimannya kepadaku, mana doanya kepadaku. Inilah di hari Jumat kita berdoa. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ghadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahatika wan nar. Allahumma afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza yanfa'ani fasya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahil azim li wa lakum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ta'ala aqimus shalah.